rame ya. Putik bunga, bunga yang sedang mekar, putik buah, bahkan ada yang sudah sebesar kelereng, dan banyak lagi yang sudah sebesar bola pingpong. Inilah hasilnya. Begini hasil dari pemangkasan yang kita lakukan selama 1 tahun yang lewat. Kita tidak perlu banyak menggunakan penyangga, walaupun pohonnya cukup rimbun dan buahnya cukup lebat. Hasilnya alhamdulillah wa syukurillah, pohonnya cukup rimbun ya, sangatlah rimbun, dan tidak terlalu tinggi. Ini buahnya ini baru mulai mekar dan bunganya cukup lebat. Cukup rimbun ya, tidak tinggi dan tidak terlalu banyak menggunakan penyangga. Sudah seperti pohon gerga ya, seperti pohon gerga. Kualitasnya di rimbunnya sungguh rimbun, sangat rimbun. Tapi yang jadi kendala sekarang, angso kita sudah bisa menjangkau buah jeruk. Kalau angsa kita terlambat dikasih makan, dia mengganggu jeruk ya. Dia sudah mulai nakal. Ini bekas-bekas yang dimakan oleh angsa. Inilah ini bekas angsa ya. Angsa kita sudah mulai nakal makan jeruk. Beginilah cara angsa kita makan jeruk. Nih bekas-bekas yang dimakan angsa. Angsa kita sudah mulai nakal, tapi tidak apa-apa. Kalau terlalu mengganggu angsanya kita, nanti kita keluarkan dari kandang, kita taruh di luar, kita bikin pondoknya di luar. Ini lihat, yang bekas dimakan angsa. Jadi buahnya terlalu rendah ya, gampang untuk dijangkau sama angsa. Apa boleh buat? Buahnya sudah nyampe di tanah. Geng. Buahnya tidak hanya di tanah dan sampai di pucuk-pucuk. Dia terlalu rimbun. Ini yang buahnya. Ini seperti inilah buahnya. Buahnya tidak terlalu besar dan tidak kecil. Kalau yang ada yang tipe yang besar-besar, tapi alhamdulillah kualitas buah kita banyak yang A daripada yang B-nya. Inilah angsa kita sangat mengganggu sekarang nih. Sudah banyak dimakan angsa. Cukup rimbun ya. Cukup rimbun. Buahnya sudah mulai keluar semua ya. Rata-rata sudah mengeluarkan buah. Rata-rata sudah jadi semua ya. Sudah bisa dibilang 99% jadi. Inilah hasilnya. Buahnya cukup lumayan besar. Kalau tahun besok ini buahnya full ya.
karena sudah banyak tingkatannya. Ada bunga, ada putik, dan ada yang kelereng, sebesar kelereng, dan ada yang sudah sebesar bola pingpong. Ini untuk yang belum begitu lebat ya. Kalau yang sudah lebat buahnya seperti ini, geng. Nah, kalau yang sudah lebat, ada yang sudah dipanen, ada yang kecil, ada yang besar, bahkan putik bunganya pun seperti ini. Ini besoknya harus dikurangi ya, seperti ini nih, tidak bisa normal kalau terlalu rimbun seperti ini bunganya. Ini harus dikurangi besoknya karena terlalu lebat. Ada yang sekelereng, ada yang sekelereng, ada yang sudah mau panen, ada yang sebesar bola pingpong, ada yang putik, ada yang bunga masih mekar. Beginilah hasil dari pemangkasan kita kemarin. Ini bukan sekedar rimbun ya, rimbun tapi berisi. Rimbunnya berisi, rimbunnya berisi. Ini baru mulai keluar, ini putik bunga baru mulai keluar. Yang ini ya, tidak terlalu nampak, baru mekar. Setiap tunas-tunas mengeluarkan bunga. Yang ini bukan sembarang rimbun nih, rimbun berisi nih. Tapi di sini juga banyak sarang tupai ya, terlalu banyak sarang tupai. Ini baru mekar. Ini bukan sembarang rimbun. Rimbun ini banyak bunga, banyak buah, bahkan banyak yang sudah dipetik. Seperti inilah kebun kita aja untuk pemangkasan yang kita lakukan selama 1 tahun yang lewat. Jadi bukan hanya rimbun ya, rimbun tapi berisi manis tapi bukan gula. Ini sudah mau dipanen nih, minggu besok bisa dipanen. Ini untuk panen minggu besok ya. Ini sampai di tanah buahnya, geng. Minggu besok dipanen, minggu ini sudah kita panen ya. Tunggu lagi untuk minggu besok, jangan terlalu dipaksa, biar mereka berkembang dulu. Inilah hasilnya, geng. Oke, ini ada yang busuk bukan? Waduh, sudah terlalu masak ya, terlalu tidak nampak buahnya, bersembunyi rupanya, terlalu bersembunyi buahnya nih, terlalu jauh bersembunyi. Ini hari Selasa mungkin kita panen ya, karena minggu ini tidak sempat, cuacanya hujan. Inilah kita meninggalkan buah. Jika kita meninggalkan buah terlalu ramai seperti ini dan tidak ada tunas-tunas baru yang akan keluar, jeruk kita itu bisa istilahnya stres. Tidak ada pemekaran baru, stres. Akhirnya jeruk kita bisa meranting dan akhirnya mati. Makanya kita melakukan sistem menggunakan sistem membuat rimbun. Lihat ini kualitas buahnya, geng. Besar bukan? Inilah jeruk super kita ya. Aduh. Cukup besar buahnya. Jadi di sini nanti kita tidak perlu menggunakan penyangga walaupun buahnya yang begitu lebat dan rimbun. Tapi sayang di sini juga terlalu ada tupai. Kalau terlalu dibiarkan terlalu matang ya. Tuh lihat, itu buah yang diganggu sama tupai. Ini lingkarannya walaupun tidak terlalu rimbun, tapi sudah 2 meter persegi ini ya. Lingkarannya sudah 2 meter persegi. Buahnya kualitasnya Grand super.
Oh, bukan lalat buah. Nah, ini putiknya lagi. Putik lagi. Ini yang sebesar kelereng. Yang itu sebesar pimpong. Ini baru. Ah, cukup. Kualitas buahnya cukup lumayan ya. Nah, ini nanti dia akan merimbun, dan itu yang bunga-bunga yang sedang mekar dan sebesar kelereng. Jadi buahnya kita tidak perlu terlalu lebat untuk satu musim ya, tapi kita ansur. Ada yang jangan terlalu dibiarkan banyak beban, nanti kualitas batangnya tidak bisa besar. Jadi kita utamakan kualitas batang biar besar dulu ya, biar besar dulu. Umbi di bawah biar besar dulu supaya bisa menampung untuk kedepannya 100 kilo. Nah, tapi di sini kita kendalanya jarak tanam kita terlalu minim ya, cuman 3,5 meter. Seharusnya 4 meter kali 5 meter untuk pemekaran pohon supaya bisa 2 meter lebih, 4 meter persegi. 4 meter persegi berarti kita ada sisa 1 meter sama 1 meter untuk lorong penyemprotan. Nah, tapi ini ada yang 3,5, ada yang 4, ada yang 3 meter kali 4 meter. Nah, itulah kendala kita sekarang nih. Terpaksa nantinya kita akan memangkas lagi. Nah, inilah kualitas. Aduh, lalat buah sangat menyerang ya, sangat mengganggu lalat buah. Nah, inilah kita lihat ya sama geng, kita lihat umbinya ya, umbi pohon jeruk kita. Nah, ini belum pernah kita bersihkan ya, belum pernah kita bersihkan pakai brus ataupun pakai semprot. Walaupun kita, cuman sistem penyemprotan kita basah. Nah, pohon jeruk 270 batang sudah mau hampir 3 drum ya. Nah, kita bukannya menyemprot jeruk, cuman memandikan pohon jeruk selama 1 bulan 1 kali. Kualitas buahnya ini ya geng, bisa dibilang sudah hampir super semua ya, super super semua. Nah, inilah pohon jeruk kita. Ini nanti sini nih akan menjadi batang utama dan akan merimbun. Nah, begini. Nah, pohon buahnya super ya, banyak yang super. Ini buahnya super besar seperti gerga. Aduh, sudah bisa ada deh hampir jatuh kita geng, karena lahan kita agak miring, kemiringan 60 derajat 70 derajat, jadi kalau kurang hati-hati kita bisa tergelincir ya, tapi tidak apa-apa. Nah, kemiringan 60 derajat bukan 70. Nah, buahnya cukup begitu lebat. Nah, inilah buah kualitas jeruk kita ya, buahnya A ya, rata-rata A. B, nah B nya dikit ya, nah seperti B nya dikit nih. Nah, ini B dikit, tapi rata-rata A, besar. Inilah buahnya. Lihat, kita lihat semuanya. Nah, ini untuk 2 minggu ke depan kita panen. Yang di bawah sebelah sana sudah bisa dipanen untuk minggu depan. Nah, ini untuk 2 minggu ke depan kita panen lagi. Pokoknya tiap minggu kita panen ya. Nah, inilah dia.
Nah, inilah contoh geng ya, kita kasih tips sedikit. Karena kemarin terlalu dirimbunkan, terlalu dibiarkan semua bunga. Oh, akhirnya dia meranting. Nah, seperti inilah contoh jeruk yang meranting. Bila terlalu lama meranting dan di sini sudah tumbuh lagi buah yang lebat, nanti ini tidak normal tumbuhnya. Karena yang dikonsumsi makanan dan pertumbuhan untuk batang tidak normal lagi. Nah, makanya jangan terlalu dibiarkan jeruk berbuah lebat. Nah, jadi kita atur untuk pembuahannya ya. Nah, ini akibat terlalu lebat kemarin. Lihat semua. Ini akibat dari buah semua. Meranting, mati. Nah, ini mau sampai patah ya. Patah geng ya. Nah, ini buka-buka sisa-sisa ranting bekas buahnya yang kita kemarin. Ini sudah hampir 60-an kilo ya untuk kemarin ya. Sampai habis, sampai yang ini yang masih tertinggal sedikit. Sekitar 60-an kilo untuk per musim. Nah, tapi tidak cocok kita biarkan seperti itu. Ini banyak yang di atas ini terlalu kita biarkan buah kemarin, agak meranting ya. Nah, jadi sekarang lebih baik yang kita ikuti tips yang seperti yang di bawah. Tidak perlu dipaksa untuk berbuah, biar dikit-dikit dan akhirnya setelah umbinya besar semua. Nah, ini lihat umbinya masih kecil. Nah, cuman selengan ya, seharusnya sudah sepaha. Nah, kalau sudah lihat nih, nah ini kan umbi, lihat kalau seperti ini dia tidak bisa meranting. Kenapa? Walaupun buahnya kemarin lebat, cukup lebat, lumayan lebat juga, walaupun tidak seperti yang di sini. Namun karena umbinya sudah kita lihat, udah sepaha, dia tidak mengalami stres karena akarnya sudah sangat menyebar ya, sudah sangat kokoh. Walaupun buahnya lebat, dia tidak meranting. Jadi inilah target kita untuk kedepannya. Walaupun jeruk kita rimbun seperti di bawah, tapi dia tidak meranting. Walaupun buahnya lebat, cuman dia tidak meranting. Kenapa? Dikarenakan umbinya yang sudah besar. Nah, lihat yang di atas, agak meranting ya, karena terlalu dibiarkan buahnya lebat, tapi umbinya belum begitu besar. Lihat, ini padahal buahnya lebat, cuman tidak meranting. Kenapa? Karena umbinya sudah sangat besar. Lihat umbinya sangat besar. Lihat umbinya lebih sepaha ya, sudah seperti paha orang gemuk. Begitulah kira-kira guys, begitulah tips cara berkebun jeruk ya. Jarak untuk tanam jeruk yang sangat ideal untuk jeruk madu. Ya Allah. Untuk jeruk madu jarak idealnya 5 meter kali 4,5 ataupun 4 meter kali 4,5 meter paling setidaknya. Insyaallah jeruk kita akan lebih awet, lebih lama untuk masa produksinya, dan batangnya lebih kokoh dan hasilnya akan memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.